Bayangkan, kita terbangun pagi hari di sebuah tempat yang tidak mengenal alarm ponsel atau deru mesin. Satu-satunya yang membangunkan adalah simfoni ribuan serangga yang perlahan memudar, digantikan oleh siulan burung pemakan lebah yang menandai fajar telah tiba. Kali ini Kepo mengajak kalian melihat kehidupan masyarakat yang tinggal di pedalaman hutan hujan Kongo, Afrika. Ambil posisi ternyaman kalian untuk menikmati perjalanan ini. Di sini, di jantung lembah Sungai Kongo, udara pagi terasa lembab dan beraroma dedaunan hutan. Masyarakat mulai membuka mata di dalam sebuah mongulu, rumah mungil berbentuk kubah yang terbuat dari jalinan ranting lentur. Atapnya terbuat dari helai-helai daun yang lebar saling tumpang tindih. Di tengah pemukiman, api kecil yang tidak pernah dibiarkan mati mulai ditiup kembali oleh tangan-tangan yang cekatan. Asapnya tipis, menembus kabut pagi yang masih mendekap pepohonan raksasa. Para tetua adat mulai berpikir, dari arah mana perburuan akan dimulai hari ini. Tidak ada rapat formal, hanya obrolan santai yang menentukan nasib perut mereka hari itu. Saat matahari mulai mengintip dari celah pohon tua yang menjulang ke langit, beberapa pemuda mulai melangkah masuk ke dalam rimbunnya hutan. Seketika suasana berubah, hutan ini adalah sebuah labirin hijau yang tak berujung. Bagi orang asing, ini adalah tempat yang menakutkan, tapi bagi mereka ini adalah rumah yang hangat. Para perempuan berjalan lincah, tertawa kecil sambil menggendong bayi mereka dengan kain di samping tubuh. Mereka tidak hanya berjalan, mata mereka memindai setiap jengkal tanah. Dengan sebilah kayu lancip, mereka menggali tanah yang keras untuk mengambil ubi hutan yang tersembunyi di dalam tanah. Di lokasi berbeda, sesekali terdengar suara teriakan yang berbalasan dari kejauhan menirukan suara hewan. Itu adalah kelompok pria yang memancing hewan buruan keluar. Mereka bekerja sama, membentangkan jaring panjang di semak-semak yang rapat. Sebagian orang bertugas memukul-mukul batang pohon dan berteriak untuk menggiring kancil hutan agar berlari ke arah jaring. Kerja sama mereka begitu rapi tanpa perlu banyak instruksi, seolah-olah mereka digerakkan oleh satu pikiran yang sama.
Di sisi lain, bagian yang paling membuat jantung berdebar adalah saat melihat beberapa anggota suku menatap ke atas, ke sebuah lubang di dahan pohon yang sangat tinggi. Di sana ada madu. Tanpa tali pengaman, hanya bermodalkan nyali dan lilitan akar gantung, dia memanjat. Di punggungnya, ada buntalan daun yang membara, mengeluarkan asap untuk menenangkan lebah-lebah yang mulai marah. Saat berhasil merogoh sarang dan melemparkan bongkahan lilin lebah yang penuh madu ke bawah, sorak-sorai kecil pecah. Itu bukan sekadar makanan, itu adalah kemeriahan bagi seluruh desa. Ketika sore menjelang, suasana berubah menjadi lebih tenang namun sibuk. Di depan rumah masing-masing, wanita-wanita mulai menumbuk singkong dan membungkusnya dengan daun yang nantinya akan dibakar. Kita akan melihat pemandangan yang menghangatkan hati. Hasil buruan hari itu dipotong-potong dan dibagikan. Tidak ada yang bertanya siapa yang paling banyak bekerja, semua orang mendapat bagian yang adil. Jika tetanggamu tidak beruntung hari ini, kamu memberinya makan, karena kamu tahu, mungkin besok ialah yang akan menyelamatkanmu dari rasa lapar. Terkadang, daging dari hasil buruan yang melimpah mereka bawa ke pasar tradisional untuk dibarter dengan bahan pokok yang tak mereka dapatkan dari hutan, seperti pisang, kacang, dan bahan pokok lainnya. Saat kegelapan total mulai menyelimuti hutan, kegelapan yang begitu pekat hingga kamu tidak bisa melihat telapak tanganmu sendiri, api unggun menjadi satu-satunya pelita. Disinilah jiwa mereka benar-benar hidup. Musik polifonik mulai terdengar, suara manusia yang berlapis-lapis, menyatu dengan bunyi gendang kulit binatang. Di balik keharmonisan ini, ada sebuah kesadaran yang dalam. Mereka tidak menimbun apapun. Mereka tidak punya gudang besar. Mereka percaya bahwa selama mereka menjaga hutan, maka hutan akan selalu menyediakan makanan esok hari. Hutan adalah kulkas kami, kata mereka. Jika mereka mengambil lebih dari yang dibutuhkan, mereka merasa sedang mencuri dari masa depan anak cucu mereka sendiri. Masyarakat suku di Lembah Kongo bertahan di dalam hutan karena bagi mereka, hutan adalah penyedia segalanya, sekaligus identitas yang utuh.
Secara ekonomi, mereka tidak memerlukan uang karena protein dari perburuan, madu, buah-buahan, hingga tanaman obat tersedia melimpah dan gratis di alam. Secara sosial, hidup di rimba memberikan kebebasan dari hierarki kaku dan diskriminasi yang sering mereka temui di dunia modern. Di dalam hutan, mereka hidup dalam kesetaraan yang absolut. Secara spiritual, hubungan mereka dengan hutan bersifat timbal balik. Hutan dianggap sebagai orang tua yang hidup, bernapas, dan harus dijaga agar tetap memberikan perlindungan. Menetap di luar hutan bagi mereka bukan sekadar pindah tempat tinggal, melainkan kehilangan kedaulatan atas cara hidup, pengetahuan tradisional, dan koneksi dengan leluhur. Di kedalaman lembah Kongo, waktu seolah berhenti berputar dan membiarkan manusia hidup dalam kemurnian yang nyaris tak tersentuh oleh hiruk-pikuk peradaban modern. Hidup di sini adalah sebuah cermin besar yang memantulkan wajah asli kemanusiaan jauh sebelum mesin-mesin diciptakan dan sebelum batas-batas negara digariskan di atas peta. Kelangsungan hidup mereka tidak ditentukan oleh angka-angka di atas kertas, melainkan oleh ketajaman indera dalam membaca gerak alam. Mereka berburu bukan untuk menimbun, tetapi untuk mencukupi hari ini, mengambil hanya apa yang diberikan oleh hutan yang mereka anggap sebagai orang tua kandung yang maha pengasih. Di bawah naungan rimbunnya daun hutan, tidak ada sekat antara rumah dan alam semesta. Lantai tanah adalah tempat tidur mereka, dan nyanyian burung adalah jam weker alami yang menandai dimulainya siklus kehidupan. Pengetahuan mereka tentang akar-akaran penyembuh dan jejak binatang adalah warisan purba yang diturunkan lewat perjalanan bertahan hidup, sebuah sains alami yang jauh lebih tua dari universitas manapun. Di sini, ego individu melebur ke dalam kolektivitas yang utuh, di mana keberhasilan seorang pemburu adalah kekenyangan bagi seluruh anggota kelompok, menciptakan tatanan sosial yang egaliter tanpa kasta maupun kelas. Hidup seperti ini adalah pengingat nyata bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang didesain untuk menyatu dengan ekosistemnya, bukan untuk menaklukkannya. Kehidupan masyarakat di pedalaman lembah Kongo bukan sekadar kisah tentang bertahan hidup di tengah belantara, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang esensi menjadi manusia yang sebenarnya. Mereka mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak yang disimpan di dalam gudang, melainkan pada seberapa besar kepercayaan kita terhadap hari esok. Ketenangan ini lahir dari prinsip kesederhanaan, mengambil hanya yang dibutuhkan dan menjaga alam agar tetap memberi. Di dunia yang seringkali menuntut kita untuk terus memupuk ambisi, kehidupan suku Kongo mengingatkan bahwa merasa cukup adalah sebuah kemerdekaan yang hakiki. Tidak ada pertanyaan tentang siapa yang bekerja paling banyak. Hasil buruan dibagikan dengan rasa syukur, karena mereka paham bahwa keberlangsungan kelompok jauh lebih berharga daripada ego individu. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan paling murni ditemukan saat kita mampu memberi kepada sesama tanpa merasa kehilangan. This woodworker used material gleaned from the to their crops.
Bertahan di dalam hutan, meski dunia luar menawarkan berbagai kemudahan modern, adalah sebuah pilihan politis dan spiritual yang berani. Mereka memilih kedaulatan atas identitas mereka sendiri daripada menjadi asing di tanah orang lain. Membayangkan kehidupan mereka membuat kita sadar betapa kompleks dan sederhananya kebahagiaan itu.